Bang, ban yang awet merek apa ya? Merek apa ya? Tipe apa ya? Let it bang, bang. Oke, banyak orang suka tanya, gimana caranya biar ban itu awet atau rekomen dong ban yang awet gitu. Nah, pertama-tama, ban awet itu bukan dari berapa lamanya, tapi berapa kilometernya. Jadi, kalau bannya mau awet, ya jangan dipakai, pasti awet tuh, utuh. Tapi kalau kalian pakai bannya hariannya sampai 100 kilo, 200 kilo, itu pasti bakalan cepat habis. Nah, jadi sekali lagi, ban awet itu bukan dari berapa lama, tapi dari berapa kilo. Nah, tips yang paling simpel sebenarnya adalah gini. Kalau kalian mau pilih ban dari merek yang jelas, yang sudah besar, yang sudah pasti-pasti. Dari yang murah-murah nih, kayak Corsa, Federal, IRC, apalagi tuh, Maisel gitu. Atau mau agak premium, bisa jadi katakanlah yang lagi naik daun nih, kayak Maxxis, Michelin, Pirelli, Aspira Premio gitu ya. Nah, kalau mereka jelas, itu gue jamin deh, istilahnya rata-rata tuh pasti mereka didesain untuk bisa seawet mungkin dengan mempertahankan performanya gitu ya. Jadi kalau mereka jelas, biasanya bisa dipertanggungjawabkan tuh. Jadi jangan lupa juga belinya tempat yang aman juga gitu kan. Jadi kalau mereka udah jelas, nah sekarang ini poin berikutnya nih. Kalian harus tentukan dulu nih, kalian butuh apanya, butuh pasti awetnya atau performanya, atau di tengah-tengahnya. Kalau kalian cari performanya, cari yang pengen bisa miring-miring, bisa kayak pembalap gitu ya, ya jangan cari ban awet, carinya ban yang biasanya itu soft compound, jadi yang dia ban itu lunak. Tapi ya istilahnya jangan harap dia bisa dipakai lama banget, biasanya itu buat orang-orang yang mau balapan, drag race, biasanya yang cuma berapa kali pakai habis udah gitu. Nah, kalau mau yang awet banget, ya kalian harus siap kalau performanya itu nggak terlalu bagus, nggak terlalu empuk, kurang ngegrip di aspal, apalagi pas hujan gitu kan. Cari yang dia hard compound gitu. Atau mungkin biasanya tuh dia nggak sampai hard compound, dia medium tulisannya, tapi pas dipakai itu kerasa banget kerasnya. Nah, biasanya tuh kalau kalian ke tukang ban gitu ya, ke toko ban, biasanya mereka bilang tuh, ini nih mas, yang ini tuh bahannya keras gitu. Nah, kalau dia tahu itu keras tuh, itu biasanya lebih awet, namanya aja karet kan. Nah, kalau mau yang tengah-tengahnya biasanya pilihlah yang medium compound. Dia gitu, dia nggak terlalu awet, tapi juga nggak terlalu ngegrip, di tengah-tengahnya. Nah, gue suka pakai yang di situ gitu loh. Nah, jadi pastikan pilih yang medium compound kalau buat yang cari tengah-tengah. Nah, selanjutnya adalah kalau orang mau awet, berarti dia mau ekonomis, iya nggak sih? Kan nggak mungkin dia beli ban motor buat Vario harganya 2 juta pengen awet gitu kan. Ya kalau dia punya uang banyak ngapain cari yang awet gitu kan. Nah, jadi artinya kalau kalian mau cari ban yang awet, yang ekonomis, carilah ban yang tidak terlalu mahal gitu. Jadi gue biasanya menghindari merek-merek seperti Pirelli, Michelin gitu. Karena katakanlah saya gini, katakanlah dia lebih oke ya. Tapi kalau secara budget dia harganya bisa hampir 2 kali lipat atau 1,5 kali lebih mahal, ya akhirnya jatuhnya nggak awet-awet juga di dompet gitu. Karena awet kan sebenarnya lebih ke dompetnya kan. Jadi gue mendingan cari merek-merek yang lokal, yang simple-simple, yang nggak terlalu premium. Tapi ketika gue tahu harganya itu terjangkau buat gue, setahun ke depan gue ganti ban lagi, gue mampu buat beli lagi gitu. Nah, gue biasanya tuh pakai merek-merek dari kayak Corsa, Federal, Maxxis yang biasanya gue review gitu kan. Karena apa? Karena gue tahu ketika tiba-tiba gue tahu nih bannya habis waktu dia ganti, gue sanggup beli lagi. Dan gue nggak akan menunda-nunda waktu buat ganti ban ketika harus diganti gitu loh. Makanya daripada gue katakan motor gue Vario nih sama Supra, daripada gue beli ban yang harganya 400.000, 500.000, lebih baik gue cari ban yang harga range 200 sampai 300.000 itu dia di tengah-tengah, harganya nggak terlalu mahal, nggak kemurahan juga, tapi juga performanya, keawetan itu juga di tengah-tengah. Dan biasanya yang selalu gue review adalah dia bisa dapat di range 20.000 sampai 25.000 km, yang artinya bisa pas sekitar 1 tahun buat pemakaian gue gitu kan. Jadi sekali lagi
kalau mau ekonomis mau yang awet ya pastikan kalian pilih brand yang tidak terlalu premium dan juga pilih tipe yang tidak premium juga. Tuh, tapi ya sekali lagi, ini motor capek, motor kerja atau motor hobi. Kalau motor hobi ya silahkan mau pilih ban-ban yang premium, pasti juga rasanya juga berbeda ya. Gue pernah pakai gitu kan ban-ban yang biasanya level-level murah sama yang sedang tuh udah kerasa bedanya gitu. Nah itu. Nah selanjutnya adalah kalau kalian mau cari ban awet itu kalian harus lihat juga sih kondisi jalannya gitu. Jadi kalau kalian lihat review orang-orang juga biasanya tuh bisa beda-beda gitu. Kalau jalannya tuh selalu bagus, terus makainya juga nggak sering ngerem-rem mendadak, tuh biasanya memang lebih awet. Tapi kalau jalannya jelek, kayak di jalan kampung-kampung yang jalannya rusak, banyak kerikil, pavingnya udah jelek-jelek banget, terus makainya suka ngegas, ngerem. Ya kalau cepat habis ya kita juga nggak tahu. Belum lagi kalau biasanya orang tuh nggak suka memperhatikan tekanan bannya, terlalu keras biasanya gampang retak, kalau terlalu lembek juga biasanya tuh cepat habis, biasanya juga kayak gepeng gitu loh. Nah makanya kalau kalian ke toko ban yang terkenal itu, yang franchise itu, biasanya mereka selalu bilang tuh tiap 2 minggu tolong dicek tekanan bannya. Nah itu biasanya tuh itu lebih bagus. Nah tapi juga kalian pastikan bahwa kalian menggunakan tekanan ban yang standar gitu. Buat motor-motor yang standar kayak standar motor bebek, lalu matic yang kecil ya, matic kecil kayak Beat, Vario, dan kelas-kelas merek-merek lain, itu biasanya gue pertemukan bahwa settingannya itu adalah belakang tuh 33, depan itu 29 PSI. Nah, tapi gue juga menemukan seringkali itu kalau kita ke toko ban gitu ya, yang diam-diam menyediakan nitrogen segala macam, biasanya itu mereka nggak tanya, mereka main pompa aja, dan sekali gue melihat agak ngasal gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, SOP-nya gimana. Seringkali itu gue temukan tuh, bayangin gue bawa Vario atau Supra gitu, diisi belakangnya 40, depannya itu 35, dan rasanya tuh mau ban apapun ya yang gue pakai tiba-tiba jadi kayak batu gitu loh. Nah akhirnya ketika gue pelajari, kita jadi bisa request, karena mungkin mereka mikirnya dikencengin aja ya biar nggak bolak-balik. Nah makanya gue bisa selalu bilang, mas tolong yang belakang 33, yang depan 29, atau kalau bannya gue upsize, bisa gue agak naik dikit ke 34 dan 30 gitu. Kalau dikempesin gue biasanya nggak terlalu rekomen ya, karena kalau kita kempesin manual pakai jari gitu ya, kita nggak tahu jadi berapa gitu. Dan kalau kita mompa di pinggir jalan tuh yang mau biasa gitu, kita nggak tahu tuh dia ukurnya gimana gitu loh. Biasanya itu cuma modal pokoknya bannya keras ya sudah. Nah biasanya tuh gue pakai pompa pinggir jalan tuh kalau darurat, kalau udah kempes banget atau bocor ya pompa dulu. Tapi kalau seandainya buat reguler, gue bisa lebih memilih di toko ban atau di SPBU yang punya alat digitalnya gitu. Jadi sekali lagi, ban awet itu relatif. Ya. Nah, untuk merek sih, tipe-tipe ban, sekali lagi ya, tipe ban yang rekomend buat ban yang awet itu pastikan kalian cari yang medium compound, yang modelnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada yang dia buat di aspal, ada yang dia dual purpose, ada yang dia off-road gitu. Tapi sekali lagi, kalau kalian butuh yang istilahnya tuh yang buat hobi, jangan ragu beli yang mahal, yang premium. Tapi kalau kalian buat harian, buat kerja, buat cari duit, cari brand-brand yang jangan cari tipe-tipe yang tengah-tengah aja lah. Jangan terlalu murah juga. Kenapa? Kalau cari yang terlalu murah, mereka nggak jelas juga, masalahnya itu taruhan nyawa bos. Jadi sekali lagi, saya nggak pernah cari ban-ban yang terlalu murah. Dan saya pastikan selalu ganti ban tepat waktu. Itu selalu diusahakan, karena ban itu kakinya motor, kalau sampai dia selip, habis sudah. Oke, itu aja tips dari gua sih. Kalau kalian ada komentar, kalian ada tips, ada pengalaman, boleh share di bawah. Dan jangan lupa subscribe. See you.